Halo Ananda Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Sehat ya? Hari ini tak terasa kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN masih bersama Ibu Destri. Nah, hari ini pertemuan yang kedua, itu masih membahas materi bab pertama, yakni dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Fokus materi kita, anak ibu, adalah dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi. Sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda Ibu semuanya. Masih ingat nggak apa yang kita pelajari di pertemuan pertama minggu lalu? Nah, di pertemuan minggu lalu kita mempelajari 3 poin penting. Apa saja? Yang pertama itu adalah tentang pengertian dinamika Pancasila. Bahwa dinamika Pancasila itu adalah tantangan dalam penerapan Pancasila. Kemudian poin kedua yang kita pelajari minggu pertama itu adalah dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di masa awal kemerdekaan, yang mana ditandai banyaknya terjadi pemberontakan untuk melengsarkan Pancasila. Dan yang terakhir itu adalah dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yang mana banyak terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, anak-anak ibu, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini itu ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran pertemuan kedua ini, Ananda sekalian mampu menjelaskan dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Kemudian poin yang kedua, dinamika penerapan Pancasila pada masa Reformasi. Ananda Ibu semuanya, ketika pada masa Orde Lama terjadi kembali pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh D.N. Aidit pada tanggal 30 September 1965, hal ini mengakibatkan partai tersebut dibubarkan di negara Indonesia, bahkan dinyatakan sebagai sebuah organisasi terlarang di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Presiden Soekarno yang pada saat itu memiliki kedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia memiliki kekuasaannya yang berkurang. Sehingga akibat yang lebih besar adalah Soekarno lengser dari jabatannya sebagai presiden. Ketika dikeluarkannya anak-anak ibu ketetapan MPRF nomor 9 tahun 1966, maka pada tanggal 20 Februari 1967 dilakukanlah pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Nah, ketetapan MPRF ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkan kembali ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 pada tanggal 7 Maret 1967 untuk mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Nah, anak-anak ibu, era pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto inilah yang dinamakan era Orde Baru, dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru ini anak-anak ibu semuanya merupakan harapan besar bagi rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena tokoh utama dari Orde Baru ini adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pada saat itu dianggap sukses mengeluarkan rakyat Indonesia dari keterpurukan yang berhasil menumpas PKI. Bahkan Presiden Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan negara Indonesia pada waktu singkat. Anak-anak ibu semuanya, Orde Baru yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Soeharto ini memiliki kelebihan dan kekurangannya.
Nah, kelebihan dari Orde Baru ini adalah di sektor pembangunan, yaitu di Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan melalui Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Di samping kelebihan masa Orde Baru, ada beberapa kelemahan masa Orde Baru yang kita lihat. Yang pertama itu anak ibu, adanya lembaga kepresidenan sebagai pengontrol utama dari lembaga DPR, MPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung. Sementara lembaga-lembaga tersebut itu memiliki kedudukan setara. Bahkan MPR itu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kepresidenan. Kemudian kelemahan yang kedua itu dibatasinya kebebasan berpolitik terhadap adanya 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian kelemahan Orde Baru yang ketiga itu adalah kebebasan pers dan berpendapat itu dibatasi. Ini terlihat dari adanya beberapa surat kabar dan majalah izin penerbitannya dicabut. Kemudian pada masa Orde Baru itu anak-anak ibu sekalian banyak terjadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya itu ada kasus Marsina, kemudian kasus Tanjung Priuk, dan kasus Udin dari Harian Bernas Yogyakarta. Nah ibu, Indonesia mengalami sebuah krisis ekonomi. Ini mengakibatkan mahasiswa demo untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Ketika Presiden Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden, maka berakhirlah masa Orde Baru. Masa Orde Baru berakhir, digantilah menjadi masa reformasi. Memasuki gerbang reformasi ananda ibu semuanya, tantangan terhadap penerapan Pancasila pada masyarakat Indonesia saat ini itu lebih mengarah pada kehidupan kita masyarakatnya. Seperti contohnya kita lihat tantangannya adalah kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang serba bebas. Hal ini memberikan dampak seperti adanya pergaulan bebas, kemudian komunikasi atau berbicara yang tidak memiliki etika, kemudian gampang dan luasnya peredaran narkoba di antara masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu adanya tindakan anarkisme serta penurunan moral masyarakat Indonesia. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah terlihat dari menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi di antara kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian anak-anak pelajar sangat suka sekali melakukan tawuran. Kemudian mengambil tindakan kekerasan sebagai cara dalam menyelesaikan masalah saat ini dianggap yang paling efektif. Padahal itu merupakan tantangan-tantangan Pancasila di masa saat ini yang harus kita hadapi. Itu dia anak-anak ibu materi kita pada hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang bisa kita simpulkan itu ada 2. Yang pertama, bahwa pada masa Orde Baru yang visi utamanya itu adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen itu mengalami pasang surut. Kenapa? Karena ini terlihat dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masa Orde Baru. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa masa reformasi, tantangan terhadap Pancasila itu tidak hanya datang dari luar, namun lebih banyak datang dari dalam diri kita pribadi bangsa Indonesianya sendiri. Ananda semuanya, apa yang bisa kita ambil sebagai pesan moral pembelajaran kita hari ini, yaitu jadilah sebagai bangsa Indonesia yang mengandalkan Pancasila selalu dalam kehidupan kita. Baiklah anak-anak ibu, pembelajaran kita akhiri. Jangan lupa kamu untuk mengerjakan tugas kamu. Halo anak ibu, gimana belajarnya?
Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kamu dan kamu dapat memahaminya sehingga pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan kamu bisa mencapainya dengan baik. Ingat untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu buat kamu semuanya. Dadah!